Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Ardianti dan kru yang bertugas pada acara SDUT News edisi Februari. Tak lupa, saya selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan selalu mencuci tangan. Tak lupa untuk seluruh bapak dan ibu yang ada di rumah, jangan lupa, ayo daftarkan putra-putri Anda bersama kami di SDUT Bumi Kartini Jepara. Berita pertama diawali dari PBDB SDUT Bumi Kartini Jepara. Setelah melaksanakan asesmen observasi siswa dan interview pada bulan Januari lalu, sejumlah siswa PBDB SDUT Bumi Kartini gelombang pertama kemudian melaksanakan asesmen psikotes pada hari Ahad 13 Februari 2022. Peserta gelombang pertama melaksanakan asesmen psikotes di ruang kelas 1 Demak dengan tenang. Mereka satu persatu masuk ruangan untuk dites oleh beberapa psikolog. Psikotes ini meliputi pengetahuan umum, penalaran perhitung, ruang bidang, dan konsentrasi. Kegiatan ini dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat, mulai dari pembagian jadwal secara shifting, cek suhu peserta sebelum masuk ruangan, serta pembatasan jarak baik di dalam maupun di luar ruangan, serta melakukan serangkaian asesmen. Pengumuman penerimaan bagi peserta gelombang pertama diumumkan pada hari Jumat 25 Februari 2022. Kabar baik bagi pemirsa yang ingin mendaftarkan putra-putrinya ke SDUT, kami masih membuka PBDB gelombang 2 pada tanggal 21 Februari sampai tanggal 7 Maret 2022. Kabar baik datang dari prestasi siswa dan siswi SDUT Bumi Kartini Jepara yang berhasil meraih 2 trofi dalam ajang lomba Math Santura Science Olympiad tingkat nasional yang diselenggarakan oleh MTSN 1 Jepara. Math Santura Science Olympiad atau disingkat MSO adalah ajang kejuaraan olimpiade tingkat nasional yang diikuti oleh siswa-siswi kelas 6 seluruh Indonesia. Lomba olimpiade ini meliputi olimpiade matematika, sains, IPS, bahasa Indonesia, dan pendidikan agama Islam. SDUT meloloskan 2 wakilnya di babak penyisihan yang dilakukan secara online, yaitu Kak Geza dari Olimpiade Matematika dan Kak Moza dari Olimpiade Bahasa Indonesia. Mereka selanjutnya maju di babak final yang dilakukan secara langsung di MTSN 1 Jepara. Dengan bimbingan yang sangat intens oleh Pak Anwar dan Bunda Kipti, alhamdulillah mereka berhasil mengalahkan pesaingnya dan meraih juara 3. Kembali meraih prestasi dari lomba pesta siaga yang diikuti oleh siswa dan siswi SDUT Bumi Kartini Jepara pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022. Sekitar 19 anak siswa SDUT mengikuti lomba tersebut, yakni terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 9 siswa perempuan. Ada beberapa jenis perlombaan pada pesta siaga ini, yaitu meliputi Taman Toleransi, Taman Kecerdasan, Taman Scouting Skill atau Kompas dan Tali Temali, Taman LBB, Taman Yel-Yel, Taman Funball, Taman Pentas Budaya, serta Taman Bumbung Kemanusiaan. Beberapa minggu sebelum lomba dilaksanakan, pihak sekolah melalui pembina pramuka dan sebagian guru kelas sudah mempersiapkan peserta lomba. Harapannya tentu agar hasil yang didapatkan peserta lomba bisa memuaskan. Pada pelaksanaan lomba pesta siaga, SDUT akhirnya bisa meraih juara 2 untuk barung putra dan juara 3 untuk barung putri. Tujuan lomba pesta siaga ini diadakan adalah untuk mengaktifkan kembali kegiatan kepramukaan di masa pandemi dan menciptakan pengalaman berharga untuk anak-anak. Sebagai tindak lanjut vaksinasi anak dosis 1 yang diselenggarakan 14 Januari lalu, SDUT Bumi Kartini Jepara bersama Polres Jepara kembali mengadakan vaksinasi dosis 2 yang berlangsung sebulan kemudian. Gerakan vaksin berlangsung tepatnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2022 yang bertempat di Blok 4 bawah SDUT Jepara. Acara vaksinasi dimulai sekitar pukul 8 pagi sampai selesai. Berada di lingkungan Sekolah Dasar Unggulan Terpadu Bumi Kartini Jepara dengan pengawasan anggota Polres Jepara. Pada pelaksanaannya, para guru dan karyawan juga turut serta membantu dalam pelaksanaan vaksinasi ini, supaya acara vaksinasi berjalan lancar dan aman terkendali. Vaksinasi COVID-19 dosis 2 yang didukung oleh Kasidokes Polres Jepara ini adalah jenis vaksin Sinovac, utamanya diperuntukkan untuk anak usia 6-11 tahun.
Pelaksanaan vaksinasi Merdeka Anak ini diikuti oleh semua siswa dan siswi SDUT Bumi Kartini Jepara mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, tentunya atas persetujuan wali murid yang bersangkutan. Kamis 17 Februari 2022, MINU Buaran Pekalongan mengadakan studi banding di SDUT Bumi Kartini Jepara. Pelaksanaan studi banding yang dilakukan oleh MINU Buaran Pekalongan berjalan dengan lancar, aman, dan sesuai protokol kesehatan yang ada. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan, proses tukar informasi antar kedua belah sekolah, kegiatan pengamatan di lingkungan SDUT, serta diakhiri dengan penutupan dan foto bersama. Kegiatan pembukaan dilaksanakan di musola SDUT dan dihadiri kurang lebih 65 orang yang terdiri dari pengurus Yayasan Al-Mabrur, Dewan Guru, dan staf MINU Buaran Pekalongan. Setelah pembukaan berlangsung, kegiatan selanjutnya yaitu saling tukar informasi baik dari aspek kelembagaan, proses belajar mengajar maupun dari aspek lainnya. Muhammad Anis Hilmi SPDI, Kepala Sekolah MINU, memaparkan ketertarikannya kepada SDUT, terutama dalam bidang program sekolah dan juga prestasi-prestasi yang telah didapat oleh siswa dan siswinya yang didukung dengan fasilitas yang mumpuni. Oke, terima kasih telah bersama kami. Hari ini kami mendapatkan kunjungan dari MINU Buaran Pekalongan. Saya sudah bersama Bapak Anis. Di sini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan saja mengenai kenapa kira-kira alasan kenapa sih menunjuk SDUT ini sebagai tempat untuk studi banding, begitu Pak? Oke, begini Bu ya. Yang pertama dari kami itu pas survei awalnya itu kita berbincang dengan Pak Edi itu terkait program-program yang sudah ada di sini. Itu saya lihat kok 60 atau 70% itu sudah cocok dengan kami, ya kan? Maka kami kemudian berinisiatif, ini kayaknya satu sekolahan yang bisa kita gunakan untuk satu studi banding, terkaitnya lebih banyak terutama di bidang sarprasnya mungkin ya, sarpras. Dan di kami sekolahan yang kami kelola itu meskipun mirip ternyata ada perbedaan juga. Kalau di kami ada 2 program, program reguler sama program tahasus, yang kebetulan tahasusnya itu ya sudah seperti sini, seperti itu ya. Bedanya kalau yang sini itu dari awal perintisannya sampai hari ini dengan satu pola satu program itu ya, program unggulan. Kalau kita masih bertahan di 2 program seperti itu di antaranya. Dengan segala pertimbangan akhirnya memilih SDUT ya Pak, karena tadi ada beberapa kemiripan, terus kita menilik dari sarprasnya juga sebagai bisa dijadikan kita saling sharing informasi begitu ya. Terus saya juga ingin bertanya Pak, kira-kira kesannya setelah sampai di sini kira-kira sesuai ekspektasi nopo mboten ngaten? Ya, untuk ekspektasinya setelah kami ke sini ya bagi kami ini cukup memuaskan sekali Bu ya. Ternyata dari unsur gurunya pun friendly semua kita, tenaganya juga fresh semua ya kan. Kemudian dari Pak Edi sebagai kepala sekolahnya juga membuka selebar-lebarnya untuk kami sharing. Bahkan nanti di luar kegiatan ini pun apabila kami benar-benar butuh untuk informasi seputar SDUT, Pak Edi akan memberikan info itu seluas-luasnya seperti itu. Alhamdulillah kalau berkesan dengan baik ya Pak. Terima kasih atas kunjungannya ke SDUT. Semoga lain kali kita bisa berkunjung ke sana ya Pak. Lain waktu. Terima kasih Bapak Anis. Bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional tanggal 21 Februari 2022, SDUT Bumi Kartini Jepara menyelenggarakan sosialisasi pilah sampah yang digelar di halaman depan Blok 4 SDUT Jepara. Acara pilah sampah tersebut disambut baik oleh pengurus Yayasan Pendidikan Bumi Kartini Jepara yang didampingi Bapak Kepala Sekolah SDUT Bumi Kartini Jepara, Bapak Edi Susilo. Meskipun dalam cuaca yang terik, siswa dan siswi sangat semangat dan antusias mengikuti acara sosialisasi tersebut.
Acara sosialisasi pilah sampah ini bertujuan untuk mengedukasi dan pembiasaan diri kepada seluruh elemen masyarakat sekolah, baik siswa, guru, karyawan, dan semua pengurus agar selalu bersikap sigap pada kebersihan lingkungan. Ibu Nur Zumairoh, Supervisor Yayasan Bumi Kartini Jepara juga menghimbau atau meminta agar seluruh elemen masyarakat sekolah membuang sampah sesuai jenis sampahnya, mengingat ternyata limbah sampah bisa dimanfaatkan kembali. Tidak hanya menghimbau, tapi beliau juga memberikan arahan untuk langsung meminta anak mendemokan bagaimana membuang sampah sesuai pada jenisnya. Ada jenis tong sampah yang disediakan yakni sampah plastik, sampah kertas, dan sampah organik. Imtihan Akhirus Sanah atau yang lebih dikenal dengan nama IMTAS adalah proses akhir pengukuran kemampuan siswa agar bisa dinyatakan lulus dalam mengaji TPQ. IMTAS LMY adalah IMTAS yang diselenggarakan oleh LMY Jepara yang diikuti oleh santri kelas 4 yang lolos screening dan uji kelayakan. IMTAS LMY dilaksanakan 2 tahap. Tahap pertama, IMTAS lokal dilaksanakan pada 6 Februari 2022 lalu, sedangkan tahap kedua atau IMTAS inti dilaksanakan pada 27 Februari 2022. Namun, tidak semua santri TPQ Bumi Kartini Jepara mengikuti IMTAS, karena pada dasarnya IMTAS ini adalah ujian santri yang sudah menyelesaikan pembelajaran Yambua dari jilid 1 sampai jilid 7. Demikian SDUT News edisi Februari 2022. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan terus SDUT News selanjutnya. Saya Rizky Hardianti dan kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa daftarkan putra-putri Anda di PPDB gelombang 2 sampai tanggal 7 Maret 2022. Mari bergabung bersama SDUT Bumi Kartini Jepara. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.